Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita hidayah sehingga kita bisa meneruskan kajian rutin kita untuk mengkaji ilmu dharuri dalam keadaan sehat wa afiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, untuk sore hari ini kita akan meneruskan kajian ilmu tentang maksiat-maksiat yang insya Allah ini adalah bab terakhir untuk yang berhubungan dengan maksiat-maksiat dari anggota badan kita. Di sini disebutkan bahwasanya termasuk dari maksiat badan itu adalah membegal. Jadi membegal itu termasuk maksiat badan. Pembegal dikenakan had hukuman sesuai dengan tingkatan kejahatannya. Tingkat kejahatannya. Kejahatannya itu apa? Ketika dia membegal. Dengan ditakzir, dipotong tangan. Dengan ditakzir. Jadi ditakzir itu maksudnya itu diserahkan kepada penguasa. Apakah nanti dia itu dipenjara, apakah nanti dia itu dipukul supaya dia zera, atau lain sebagainya. Lah, ini bagi pembegal yang dia itu membegal itu hanya menakut-nakuti. Tidak membunuh, juga tidak mengambil harta. Tidak membunuh, juga tidak mengambil harta, cuma menakut-nakuti. Menakut-nakutin orang yang lewat umpamanya. Orang yang lewat ditakut-takutin tanpa mengambil harta, tanpa juga membunuh. Maka hukumannya apa? Hukumannya itu adalah ditakzir. Ditakzir itu diserahkan kepada penguasa. Apa yang dilakukan oleh penguasa supaya orang yang membegal ini jerah. Apakah itu di penjara, apakah itu dipukul dan lain sebagainya. Kemudian di sini disebutkan dipotong tangan dan kakinya secara silang. Dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Berarti kan silang. Tangan kanan dan kaki kiri bersamaan. Jika seorang pembegal tersebut itu selain juga menakut-nakutin, itu juga mengambil harta. Mengambil harta tapi tidak membunuh. Mengambil harta yang seukurannya itu adalah 1/4 dinar. Jadi orang yang ahli emas itu ngerti 1/4 dinar itu berapa. Jadi kalau umpamanya di nominal harta yang dirampas tersebut yang diambil, kemudian juga menakut-nakutin juga merampas, mengambil harta yang seukuran 1/4 dinar, maka nanti dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Kalau mencuri, kemarin kita jelaskan termasuk maksiat tangan itu kan mencuri. Mencuri dengan syarat apa? Kalau yang dicuri tersebut hartanya sampai nominal 1/4 dinar. Dan tempatnya itu adalah hiris mithil. Hiris mithil itu adalah tempat biasanya menyimpan barang tersebut.
Jadi semakin barangnya itu adalah barang yang mahal, semakin tempat untuk menyimpannya itu semakin kuat. Itu adalah hiris mithil begitu. Kan beda orang kalau menyimpan uang dengan emas itu kan beda. Tempatnya itu beda. Itu kalau dalam bab mencuri. Jadi orang yang mencuri dan harta yang dicuri tersebut itu sampai ukuran 4/4 dinar dan di tempat yang biasa untuk menyimpan, maka nanti dipotong tangannya. Kalau mencuri lagi, maka kaki kiri. Tapi kalau yang begal ini, kedua-duanya langsung, yaitu tangan kanan dan kaki kiri. Itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada pembegal yang menakut-nakuti dan mengambil harta. Hartanya itu seukuran 1/4 dinar. Kemudian jika ia tidak membunuh atau dibunuh dan disalib, jadi balasannya penguasa itu membunuh dan mensalibnya. Mensalib, diletakkan di tiang seperti salib seperti itu, supaya apa? Tujuannya supaya orang lain itu mengambil ibrah, mengambil tauladan, pelajaran bahwasanya perlakuan-perlakuan seperti itu yang jelek itu tidak boleh ditiru, supaya ya membuat orang lain yang mau melakukan itu tidak jadi melakukan. Jadi kalau pembegal tersebut itu selain juga membegal, juga membunuh, disertai membunuh, maka nanti hukumannya itu adalah dibunuh dan disalib. Caranya bagaimana? Kata para ulama, caranya itu adalah dibunuh, kemudian dikafani, disolatin, kemudian digantung di tempat yang sekira dilihat oleh orang banyak sampai selama 3 hari. Jika tidak membusuk, kalau membusuk sebelum 3 hari itu diturunkan kemudian dimakamkan. Itu. Jadi tujuannya supaya menjadi pelajaran bagi yang lain, begitu. Kemudian yang berikutnya termasuk maksiat badan itu adalah tidak memenuhi melaksanakan nazar. Jadi nazar, seseorang nazar. Jadi seseorang yang nazar karena ingin mendekatkan diri dengan Allah, artinya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, boleh-boleh saja. Nazar itu ada kalanya karena sebab ataupun tidak karena sebab. Tidak karena sebab, ingin berbuat yang mulia, ingin mencari pahala, bisa saja. Bisa karena sebab, seperti umpamanya karena dia mendapatkan nikmat, karena sembuh dari sakit. Bisa karena sebab, ataupun tidak karena sebab. Bisa saja orang tersebut itu ingin bernazar, ingin memberikan uang pada si fulan umpamanya, bukan karena apa-apa, bisa saja. Kalau orang tersebut nazar dengan sesuatu itu dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya perkara yang dinazarkan itu bukan perkara yang asalnya itu memang wajib. Tidak boleh orang itu bernazar umpamanya, saya mau sholat zuhur. Kalau bapak saya sembuh dari sakit, saya mau sholat zuhur. Kan sholat zuhur itu memang sudah wajib. Begitu juga tidak boleh bernazar pada sesuatu yang memang harus ditinggalkan. Saya kalau umpamanya bapak saya sehat, kalau anak saya lulus ujian, nanti saya akan meninggalkan minum arak. Tidak bisa. Tidak bisa, harus. Jadi bukan sesuatu yang memang harus ditinggalkan, dan sesuatu itu memang harus dikerjakan, bukan sesuatu yang itu. Seperti umpamanya perkara yang puasa, seperti puasa itu adalah puasa sunnah umpamanya, atau puasa yang lain. Itu maka boleh untuk dinadarkan, bukan perkara yang wajib ataupun perkara yang memang mesti harus dijauhi. Jadi begitu.
Jadi termasuk orang tersebut, termasuk maksiat badan itu adalah tidak memenuhi nadarnya, tidak melaksanakan nadarnya, tidak melaksanakan nadarnya. Jadi kalau sudah dia bernadar, kemudian tidak melaksanakannya, maka berdosa. Dan melaksanakan nazar itu tidak harus seketika jika nazarnya tersebut itu adalah nazar yang tidak dibatasi dengan waktu. Kalau dia bernazarnya itu begini, kalau anak saya lulus dari ujian, maka saya akan memberikan uang kepada si fulan. Saya nazar, umpamanya seperti itu, maka tidak harus orang tersebut ketika lulus langsung dia itu memberikan uangnya tersebut atau memberikan sesuatu yang dinazarkan kepada seseorang. Beda kalau umpamanya seseorang tersebut itu nazar dan dikasih waktu. Saya kalau anak saya tersebut itu lulus dari ujian hari Senin depan ini, maka pada hari Senin tersebut saya akan memberikan uang kepada ini, nazar saya. Dibatasi dengan waktu, ditentukan dengan waktu. Maka harus dilakukan ataupun dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Jadi asalnya kalau tidak ditentukan itu boleh ditunda, tidak harus cepat, tidak harus segera karena telah terlaksananya sesuatu yang dinadarkan. Dia nadar karena lulus umpamanya, lulus anaknya. Setelah lulus tidak harus dia itu melaksanakan nadarnya, tidak harus ketika begitu. Kecuali kalau nadarnya tersebut melaksanakan nadar itu sesuatu yang ditentukan, harinya, waktunya, jamnya, maka harus sesuai dengan apa yang ditentukan tersebut. Kemudian yang berikutnya itu adalah wisol dalam berpuasa. Wisol dalam berpuasa. Jadi terus-menerus berpuasa. Seseorang berpuasa 2 hari atau lebih tanpa mengonsumsi sesuatu yang membatalkan puasanya. Kalau kita kan puasa, umpamanya meletakkan kayak seperti puasa Ramadan itu kan cuma 1 hari doang. Habis itu kita berbuka. Jadi di tengah-tengahi dengan berbuka. Itu memang harus seperti itu. Jadi tidak boleh seseorang umpamanya puasa 2 hari berturut-turut tanpa di tengah-tengahi dengan berbuka, tidak boleh, karena itu hanya dihususkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ayyukum mithli abitu yutaimun rabbi wa yasqini. Ayyukum mithli abitu yutaimuni rabbi wa yasqini. Jadi siapa yang dari kalian seperti saya, kuat seperti saya, karena ketika saya tidak berbuka, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kekuatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wisol ini berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa di tengah-tengah berbuka itu hanya dihususkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun baginda Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kuat berpuasa 2 hari, merasa kuat diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanan dan minuman tanpa rasa haus dan lapar, itu pun enggak setiap hari. Bukankah kita mendengar cerita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking laparnya beliau mengganjal meletakkan sesuatu supaya tidak sakit karena lapar pada perutnya kan. Saking laparnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking laparnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda yaitu tidak makan dan tidak minum, merasa tidak haus, tidak merasa lapar, itu pun tidak setiap hari. Itu pun tidak setiap hari. Kemudian hal ini hanya dihususkan, yaitu wisol, puasa 2 hari berturut-turut tanpa di
tengah-tengahi dengan berbuka itu hanya dikhususkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah mengambil, termasuk maksiat badan itu adalah mengambil tempat duduk orang lain. Mengambil tempat duduk orang lain. Jadi kayak seperti orang yang ada di masjid ya, ada di masjid. Kemudian dia lebih dulu duduk di situ. Maka dia tidak boleh ada seseorang yang baru datang ke masjid ataupun musola ataupun yang lainnya untuk memindahkan tempat duduknya, sajadahnya disingkirkan dan lain sebagainya kalau tanpa seizin orang yang pertama datang. Tidak boleh, berdosa nanti. Begitu juga ketika ada seseorang yang datang ke masjid umpamanya. Datang ke masjid kemudian membentangkan sajadah. Kan ia lebih berhak untuk tempat yang dibentangkan sajadah tersebut. Lebih berhak untuk duduk di situ. Karena dia yang pertama kali datang. Begitu juga haknya untuk tempat duduk tersebut itu tidak terputus kalau dia itu keluar karena ada sesuatu, karena ada hajatnya. Dan dia niat untuk kembali. Seperti apa umpamanya? Umpamanya dia itu membentangkan sajadah. Kemudian dia iktikaf, kemudian dia sholat, sunat, dan lain sebagainya. Kemudian habis itu setelah berapa menit dia keluar. Keluar kemana? Ke tempat wudhu. Kemudian ada orang yang baru datang dikira yang di depannya itu kosong karena ada sajadah, tanpa ada orangnya, kemudian diambil sajadahnya. Tidak boleh. Karena apa? Karena tadi dia itu keluar karena ada hajat. Dan dia niat untuk kembali. Harus izin. Kalau tidak izin, mengambil saja sajadah tersebut, disingkirkan, diganti dengan sajadahnya, maka dia berdosa. Maka orang yang mengambil sajadah orang yang pertama kali masuk masjid tersebut karena dia datangnya belakangan, maka dia berdosa kalau tanpa seizinnya. Beda kalau umpamanya orang tersebut sudah keluar kemudian tidak ada niatan kembali, maka diisi tempat yang kosong tersebut. Jadi tidak boleh seseorang tersebut itu mengambil tempat duduk orang lain. Kalau datangnya belakangan berarti dia duduk belakang. Jangan mengambil di depan karena di depannya itu kosong yang asalnya ada orangnya, dia pergi niatnya untuk kembali. Dia pergi karena ada hajat, ada keperluan, kemudian dia niatnya untuk kembali. Kemudian mendesaknya sehingga menyakitinya. Mendesaknya artinya kayak seperti ketika antri untuk mengambil makanan, ngambil untuk makanan pokok umpamanya, ngambil untuk biasanya kalau umpamanya pemerintah mau mengadakan pasar murah, kemudian nanti kan ada antri itu, entah itu berupa penjualan minyak goreng murah ataupun makanan pokok yang murah seperti beras umpamanya. Kan itu disuruh antri. Maka tidak boleh seseorang yang ada di belakang itu menyakiti orang yang di depan. Mendesaknya yang membuat yang di depan itu tersakiti, tidak boleh. Tidak boleh. Atau mengambil menyerobot gilirannya. Dia datang belakangan karena dia penguasa, karena dia itu adalah orang yang berkuasa di situ, dia langsung di depan. Seharusnya antri untuk mendapatkan sembako, antri untuk mendapatkan pasar murah, umpamanya minyak goreng yang murah ataupun beras yang murah. Dia seharusnya karena datang belakangan, dia tempatnya kan di belakang. Kok dia langsung ke depan? Maka tidak boleh kecuali dengan seizinnya, seizin orang-orang yang ada di depannya. Meskipun para jamaah sekalian, meskipun orang yang di depannya itu tidak bereaksi sama sekali, maka orang tersebut, orang yang datangnya belakangan, seharusnya mengambil barisan yang belakang, kok malah yang di depan, meskipun tidak ada yang protes di depannya, maka dia telah berdosa.
maka dia telah berdosa termasuk maksiat badan. Karena tidak mengantri seharusnya, dia langsung ngambil bagian orang lain. Kecuali kalau dia minta izin, maaf ya, saya lagi sakit, ini kalau saya antri di belakang nanti tambah sakit, umpamanya. Saya tidak kuat terik matahari, umpamanya. Saya izin untuk didahulukan, umpamanya. Maka kalau diizinin, maka tidak berdosa. Maka tidak berdosa. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir itu adalah kita akan menjelaskan tentang taubat. Jadi di sini disebutkan taubat, wajib bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa seketika bagi setiap mukallaf. Jadi baik dosanya itu adalah dosa besar ataupun dosa kecil, maka kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat tersebut supaya dikatakan taubatun nasuha, kalau kita sering mendengarnya, supaya taubat itu benar-benar tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada syarat rukunnya. Orang bertobatnya pun itu harus tahu caranya, tidak sembarangan. Tidak sembarangan orang tersebut itu pokoknya bertaubat, saya bertaubat, tidak. Ada syarat rukunnya di sini. Di sini disebutkan bahwasanya taubat adalah menyesal terhadap perbuatan yang ia lakukan karena Allah, bukan karena kepergok. Tahu kan, biasanya kepergok, saya ampun, saya bertaubat. Karena apa? Karena dia itu kepergok orang lain. Maka taubat yang seperti ini itu tidak dianggap, itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyesal memang karena Allah, merasa bahwasanya dia itu berlumuran dosa. Dia itu menyesal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain, bukan karena kepergok, karena ketahuan, bukan karena itu. Bukan karena itu. Jadi menyesal, meninggalkan maksiat dan bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Meninggalkan maksiat, menyesal meninggalkan maksiat. Jadi tidak mengerjakannya, beretikat bahwasanya dia tidak akan mengulanginya. Jadi pertama menyesal, kemudian meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara yang menyebabkan dia terjatuh dalam maksiat, dan beriktikad dalam hatinya bahwasanya dia tidak akan mengulanginya. Itu adalah bertaubat. Dan bertaubat bagi orang yang keluar dari Islam, maka dengan masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi harus tahu, ada seseorang tersebut itu bergurau, naudzubillah, mencaci maki Allah, mencaci maki sahabat. Mencaci maki itu apa sih? Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya, itu namanya mencaci maki. Makanya ulama mengatakan wa kullu wasfin min sifatil makhlukin wasfullahu ta'ala bihi fahuwa syatmun lahu. Nah, setiap sifat-sifat makhluk yang dinisbatkan kepada Allah, salah satu sifat saja, maka itu namanya mencaci maki. Maka itu mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara bergurau, maka dia harus bertaubat. Taubatnya itu dengan apa? Taubatnya itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan dengan istighfar. Makanya dikatakan bahwasanya asal dulu yang diperbaiki, baru furu', baru cabang. Jadi pondasi dulu yang dibetulkan, baru nanti cabang. Kalau dia cabang dulu, kemudian pondasinya itu tidak diperbaiki, ya runtuh, tidak bermanfaat. Ada seseorang tersebut itu mencaci maki Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya, mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anggota badan. Seperti apa? Seperti mensifati Allah Subhanahu wa taala
punya telapak kaki, karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yadul jabbaru qadamahu fiha fatakulu qatin qat. Katanya karena dia tidak belajar dengan guru yang thiqah, tidak belajar dengan guru yang terpercaya, kemudian dia itu mengartikan hadis hanya modalnya itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi pakai kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia. Sehingga apa? Sehingga dia mengartikan bahwasanya ia do'u meletakkan. Al-Jabbaru Allah qadamahu. Qadam itu diartikan apa? Telapak kaki. Nauzubillah. Allah menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan telapak kaki. Di mana diletakkan telapak kakinya? Fiha, di dalam neraka. Nauzubillah. Summa nauzubillah itu bukan artinya bukan seperti itu. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya, maka ini namanya mencaci maki. Orang yang seperti ini maka harus bertaubat. Taubatnya dengan apa? Diingatkan umpamanya enggak boleh seperti itu umpamanya. Kemudian dia mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah. Bukan begitu. Dia bertaubatnya seharusnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Bukan dengan istighfar. Karena apa? Karena asalnya dulu, pondasinya dulu dikuatkan, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru setelah itu adalah cabang. Yaitu apa? Yaitu dengan mengucapkan istighfar. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan persyaratan-persyaratan yang ada pada orang yang keluar dari Islam, bagaimana cara untuk masuk kembali kepada Islam, baru dia itu bisa mengucapkan istighfar. Jadi begitu caranya. Jadi harus tahu bertobat pun itu butuh pada ilmu. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya jika dosanya adalah meninggalkan kewajiban, maka ia mengqadha'nya. Kalau dia itu, ini tambahan. Jadi kalau dosanya itu adalah meninggalkan kewajiban, seperti apa? Dia tidak sholat. Maka kalau dia itu bertaubat, kemudian hanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, tapi tidak sholat, maka ya enggak jadi. Maka enggak jadi. Tidak namanya taubah nasuha. Bukan namanya taubah nasuha. Jadi harus mengerjakan perkara yang ia tinggalkan dari perkara-perkara yang wajib. Dia tidak sholat, maka taubatnya itu dengan mengerjakannya. Dia tidak mengerjakan, tidak membayar zakat yang seharusnya wajib bagi dia, kan berdosa. Maka taubatnya dari dosa ini apa? Dengan cara apa? Dengan membayarnya. Dengan membayarnya. Begitu. Atau sangkutan dengan sesama manusia, maka ia membayarnya atau meminta kerelaannya. Atau dia pernah mencuri, maka tobatnya apa? Mengembalikannya. Mengembalikan barang curiannya kalau masih ada. Selain juga dia itu menyesal, kemudian tidak melakukan perbuatan mencuri dan beriktikad bahwasanya dia itu tidak akan mengulanginya, juga harus mengembalikan barangnya, curiannya. Kalau masih ada dikembalikan. Kalau nggak ada maka harus diganti dengan nominalnya. Kalau nggak ada, kalau sudah dimakan umpamanya, dan hendaknya orang tersebut itu meminta kerelaan orang yang dicuri tersebut. Nah, kemudian tadi kan barang yang dicuri itu sudah dijual atau dimakan dan lain sebagainya. Kan berarti nggak ada bendanya kan? Seharusnya seandainya masih ada bendanya harus dikembalikan itu. Kemudian minta maaf kepada orang tersebut telah melakukan pencurian terhadap motornya umpamanya. Tapi kalau sekarang itu barang yang dicuri tersebut atau barang yang digosok dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang sudah dijual, sesuatu yang sudah dimakan, sudah dibagi-bagi. Bagaimana? Harus diganti dengan nominal. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya itu diperkirakan antara dia mencuri
dengan menjualnya. Itu kira-kira masa seperti itu kalau dia beli motor tersebut itu berapa, nanti dikembalikan kepada orang tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau umpamanya orang tersebut sudah meninggal? Bagaimana? Maka dikembalikan kepada ahli waris. Dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli waris itu tidak ada, bagaimana? Maka seandainya ada baitul mal, maka apa? Diserahkan kepada baitul mal. Kalau nggak ada, sekarang kan nggak ada, bagaimana? Diserahkan kepada orang yang terpercaya, orang yang solih, dan harta yang tadi dikembalikan, harta yang dikembalikan yaitu harta curian. Tadi kan yang dicuri itu ada motor. Kemudian apa? Kemudian motornya udah dijual, kan harus mengganti apa? Mengganti nominalnya kan. Nominal yang dihitung itu harga dari semenjak dia mencuri sampai menjualnya. Nah, sekarang sudah dihasilkan, sudah ketemu berapa harganya. Lah, harta ini diberikan kepada siapa? Ahli waris nggak ada, dia sudah meninggal, sudah nggak ada sudah nggak ada kabarnya. Bagaimana? Diberikan kepada orang yang terpercaya, orang yang solih untuk mentasarufkan, mengelola barang kembaliannya tersebut, uang kembaliannya itu untuk kemaslahatan umat, supaya pahalanya itu diberikan kepada orang yang meninggal yang motornya tadi dicuri. Begitu para jamaah sekalian. Jadi kalau itu berhubungan dengan manusia, maka kita harus mendatangi manusia tersebut. Kalau kita mempunyai, umpamanya ada seseorang yang berbuat salah kepada seorang yang lain, maka kita jelaskan kesalahannya itu. Kesalahan saya telah begini-begini, minta maaf ya, harus begitu. Tidak boleh hanya sekedar global saja. Menurut Imam Syafi'i nggak boleh, harus dijelaskan. Saya pernah ngomongin kamu umpamanya. Saya pernah begini-begini. Itu pun kalau seandainya kalau dia jelaskan itu tidak membuat persaudaraan renggang semakin parah. Tapi kalau umpamanya kalau dijelaskan pernah berbuat begini-begini kesalahan, keyakinannya bahwasannya nanti orang yang difitnah dan lain sebagainya semakin parah, ya udah nggak usah dijelaskan. Yang penting dia meminta maaf kepada orang tersebut. Jadi intinya kalau taubat itu butuh syarat dan rukun. Kalau berhubungan dengan hak Allah, maka harus harus dilakukan seperti zakat, seperti sholat. Maka selain juga dia menyesal, kemudian dia juga tidak melakukan perkara yang dosa tadi, kemudian juga beriktikad kuat untuk tidak mengulanginya, maka harus melakukan perkara yang ia tinggalkan dari hak Allah, dari perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti sholat dan zakat. Kalau itu berhubungan dengan manusia, entah itu mencuri atau berbuat zalim, menampar tanpa ada sebab, maka selain juga dia menyesal, kemudian dia juga harus meninggalkan perkara yang membuat dia terjerumus dalam dosa tersebut, seperti mencuri, tidak mengulangi mencuri lagi. Kemudian berkeyakinan untuk tidak mengulanginya, serta ditambah dengan dia datang ke orang tersebut, meminta maaf, menjelaskan apa yang ia ambil. Kalau yang ia ambil itu adalah barang seperti motor, maka harus dikembalikan motornya. Kalau ada, kalau enggak, maka nanti dikembalikan nominalnya. Nominalnya menghitungnya bagaimana? Menghitungnya itu dari waktu mencuri sampai menjualnya, seandainya itu dijual. Kalau kemudian diberikan kepada orang tersebut, menjelaskan bahwasanya dia telah mencuri begini-begini. Kalau sekarang orang tersebut nggak ada, bagaimana? Kepada ahli warisnya. Kalau nggak ada ahli warisnya, bagaimana? Maka nanti diberikan kepada baitul mal seandainya ada. Kalau sekarang kan nggak ada,
maka diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang amin, orang yang soleh, dan orang soleh ini tahu bagaimana cara mengelola harta seperti itu. Diberikan kepada dia dengan tujuan pahalanya diberikan kepada orang yang dizoliminya. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk bab ini, semoga bermanfaat. Jadi untuk maksiat-maksiat, bab maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota badan sampai di sini, sampai pasal bertaubat. Bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Begitu, semoga kita semuanya dengan mengetahui perkara-perkara yang maksiat yang dilakukan, kemungkinan dilakukan oleh anggota badan, kita dapat menghindarinya. Karena tujuan kita mengetahui dari maksiat-maksiat yang kemungkinan dilakukan oleh anggota badan adalah supaya kita bisa terhindar darinya, bukan untuk melakukannya. Sesuai dengan apa yang kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya kata para ulama, mereka mengatakan araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Jadi saya mengetahui perkara yang jelek bukan untuk melakukannya, akan tetapi supaya bisa menghindar. Karena sekali lagi, kenapa harus tahu? Karena banyak orang yang terjerumus dalam perkara-perkara yang seandainya ia tahu itu tidak mau melakukannya. Jadi dia terjerumus itu karena ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ditutup dengan tahlil ataupun sholawat dan istighfar, ada yang mau bertanya dengan seputar materi-materi yang kita jelaskan ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita Ustadz mau tanya, siap? Silakan. Ustadz, kalau ada orang taubat, lalu diulangi lagi dosanya, lalu taubat lagi. Lalu diulangi lagi, lalu taubat lagi. Bentar. Lagi, lalu bertaubat lagi. Bagaimana Ustadz? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting, bagaimana dia? Taubat yang benar itu, meninggal, maaf saya ketinggalan. Iya, saya jelaskan untuk yang ini. Jadi ada orang bertaubat kemudian mengulangi lagi, bertaubat mengulangi lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Artinya apa? Artinya bahwasanya seseorang tersebut mengerjakan maksiat karena Allah Ta'ala tidak menjaganya. Bukankah kita sudah menjelaskan bahwasanya arti la haula wala quwata illa billah, bahwasanya tidak ada daya untuk terhindar dari maksiat kecuali Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dia berusaha untuk terhindar dari maksiat, akan tapi setan menguasai dia tergoda dengan setan, kemudian dia apa? Berbuat lagi apa yang ia sudah bertaubat. Ya tetap artinya syarat-syarat yang telah kita jelaskan itu juga berlaku. Syarat-syarat yang kita jelaskan itu berlaku, artinya kalau itu berurusan dengan hak Adam, maka harus kita ke orang yang kita zolimi tersebut.
Sambil juga pertama kita menyesal, kedua tidak melakukan maksiat itu lagi, ketiga berkeyakinan, beriktikad kuat untuk tidak mengulangi lagi, dan ditambah dia ke orang tersebut meminta maaf terhadap apa yang ia lakukan. Kalau dia mencuri, maka harus dikembalikan curiannya. Kalau masih ada, kalau enggak nanti nominalnya. Itu tadi jelaskan. Kalau itu adalah berurusan dengan hak Adam. Kalau itu berurusan dengan hak Allah seperti zakat, salat, maka juga dikerjakannya. Jadi pertama juga menyesal, yang kedua itu adalah tidak melakukannya, melakukan maksiat itu. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak mengulanginya, beriktikad untuk tidak mengulanginya dalam dirinya. Kok dia mengulangi lagi? Kan sudah tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Kita tidak ada kuasa kita untuk apa? Kita hanya berusaha untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga kita, kita itu apa? Terjerumus dalam maksiat berikutnya. Maka juga enggak apa-apa, tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang tersebut jangan sampai orang tersebut itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan sampai orang tersebut itu mengandalkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus di tengah-tengah. Kayak seperti itu tadi, orang berusaha untuk tidak bermaksiat, tapi jatuh juga ke maksiat. Jatuh juga ke maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan di luar kendalinya. Nah, dia berusaha tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga seseorang tersebut. Makanya kita sering untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah saya dalam ketaatan kepadamu. Kan begitu. Karena memang sering hati ini berubah 1 detik, bahkan sebelum 1 detik itu sudah berubah. Begitu. Jadi yang tidak boleh itu kalau dia mengandalkan rahmat Allah, kemudian dia maksiat terus, karena dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Kalau tadi kan tidak, kalau tadi kan sudah bertaubat dengan syarat-syarat yang kita jelaskan tadi. Tapi karena gangguan setan, dia tidak mengikuti apa yang diganggu oleh setan, kemudian dia terjerumus pada maksiat. Maka tetap apa yang ia perbuat tetap bertaubat setelah dia melakukan maksiat tersebut, itu tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persyaratan-persyaratan tadi. Tetap tidak apa-apa meskipun berulang kali. Yang tidak boleh apa tadi? Yang tidak boleh kalau dia berputus asa tentang rahmat Allah. Tidak mau bertobat dan lain sebagainya. Yang kedua, dia mengandalkan rahmat Allah. Kemudian selalu berbuat maksiat, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Kalau tadi kan berusaha untuk tidak bertobat, berusaha untuk menghindari maksiat, jatuh juga. Maka tetap dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disyaratkan tadi. Paham ya? Kira-kira. Jadi jangan bosan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan itu tadi, 2 itu tadi. Jangan sampai orang tersebut itu putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan sampai orang tersebut itu mengandalkan rahmat Allah sehingga dia terus-menerus berbuat maksiat. Itu yang tidak boleh. Kemudian berikutnya pertanyaannya adalah mohon dijelaskan yang pertama tadi Ustadz tentang yang meninggal, maaf saya ketinggalan. Ya, jadi begini tadi kita jelaskan, kalau kita ada seseorang tersebut itu berbuat zalim,
mencuri, menampar temannya ataupun siapapun tanpa sebab begitu, tanpa sesuatu yang diperbolehkan dalam syara, maka cara bertaubatnya apa? Cara bertaubatnya adalah menyesal. Pertama, ucapan astagfirullah itu sunnah, tidak harus. Tidak harus orang tersebut astagfirullah, astagfirullah. Yang penting ini menyesal. Menyesal berarti kan di hati. Yang kedua, itu adalah apa? Dia tidak melakukan perkara maksiat itu. Yang ketiga, dia beriktikad kuat untuk tidak mengulanginya. Ditambah, kalau perkara dosa itu berhubungan dengan manusia, seperti mencuri, maka harus mengembalikan barang curiannya. Kembalikan kepada orang. Kalau barang curiannya nggak ada, sudah dijual, dimakan, dan lain sebagainya, bagaimana? Dinominal. Dinominal berapa? Cara nominalnya bagaimana? Dikira-kira. Seandainya saya beli barang curian ini, kan dia tahu kan perinciannya bagaimana barang yang ia jual tersebut itu berapa, maka dia diganti ataupun dia memberikan nominalnya, diganti ataupun memberikan nominalnya, kemudian diberikan kepada orang tersebut, diberikan kepada orang yang motornya dicuri. Kalau sekarang orangnya itu meninggal, bagaimana? Diberikan kepada ahli waris. Diberikan kepada ahli waris. Ahli waris itu ya berarti berhubungan dengan apa? Dengan faraid. Seperti bapak itu kan ahli warisnya kan anak begitu. Salah satu ahli warisnya itu adalah anak, diberikan kepada anaknya. Kemudian kalau nggak ada, bagaimana? Kalau sudah nggak ada, maka diberikan kepada Baitul Mal kalau ada. Kalau sekarang kan nggak ada Baitul Mal. Maka bagaimana? Diberikan kepada orang yang amin, orang yang terpercaya dan solih. Dia amanah, tidak akan makan sendiri barangnya tersebut. Amanah untuk menyampaikan barang-barang ini untuk kemaslahatan orang muslim. Jadi nominal atau barang gantiannya tadi itu diberikan kepada orang yang solih tadi untuk ditasarrufkan, dikelola untuk kemaslahatan orang muslim, bukan untuk dia. Dan niatnya supaya pahalanya diberikan kepada orang yang tadi dizalimi, yang sudah meninggal dan tidak ada kabarnya. Itu jelas ya, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya, kalau kita taubat nasuha, haruskah kita melakukan sholat sunnah taubat juga, atau cukup dengan yang Ustadz jelaskan tadi, meninggalkan dosa-dosa yang kita, tidak harus sholat sunnah, sholat taubat, tidak harus. Bahkan kalaupun dia sholat itu taubat tapi tidak melakukan apa yang kita jelaskan, ya tidak jadi, tidak taubatun nasuha. Taubatun nasuha itu taubat yang kita jelaskan tanpa harus dia sholat taubat. Bahkan nggak tahu itu sholat taubat itu ada dasarnya apa enggak, saya kurang tahu itu. Kemudian jika semasa dulu pernah pinjam buku di perpustakaan, lupa mengembalikan, bukan niat mencuri, tapi ingatnya ketika sudah kerja dan lupa naruh buku itu di mana. Gimana Ustadz solusinya? Ya solusinya ya dia bilang kepada orang yang dipinjamin tersebut, saya pernah minjam begini, saya buku ini dengan motif begini umpamanya, gimana? Kamu rela nggak terhadap buku yang saya pinjam karena nggak ada sekarang, naruhnya di mana? Atau kamu perlu ganti? Kalau perlu ganti berarti wajib bagi dia untuk mengembalikan gantiannya. Artinya dibelikan buku ataupun nanti dibelikan
uang kalaupun dia mau. Itu syaratnya begitu. Syaratnya dia itu ngomong kepada orang yang dipinjamin, saya pernah minjam begini, ini, dijelaskan. Kemudian apa? Sekarang nggak ada. Bagaimana? Kamu merelakan atau saya ganti? Diganti, maka harus diganti. Itu begitu. Begitu ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan kita dan mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.